Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan boleh selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Boleh ya Tuhan setiap rencana Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kau pimpin langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimanakah Anda memandang Tuhan? Bagaimana cara Anda memandang Yesus atau pewahyuan yang Anda miliki tentang Dia? Itu tidak akan memengaruhi pandangan Tuhan terhadap Anda. Ada seorang perwira Romawi yang memberitahukan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di mana di dalam ayat ini mengatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Lalu, bandingkanlah dengan seorang perwira yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadah yang memberitahukan Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ini kalau kita ingin membaca, kita dapatkan dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Apakah Anda tahu bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumah Anda untuk menyembuhkan Anda? Lalu, mengapa Yairus mengikuti dan meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya? Yesus harus menyesuaikan diri dengan tingkat iman Yairus. Yairus percaya bahwa anak perempuannya dapat disembuhkan, tetapi hanya jika Yesus datang dan meletakkan tangannya atas anak perempuannya. Perwira itu berbeda. Ia berkata, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Aku tahu siapa Engkau sebenarnya." Perwira itu percaya bahwa Yesus tidak usah datang ke rumahnya supaya hambanya disembuhkan. Ia percaya bahwa Yesus hanya perlu mengucapkan sepatah kata. Ia berkata kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Apakah Anda mengetahui siapakah Yesus sebenarnya? Perwira itu memiliki pengertian yang lebih besar tentang Yesus dibandingkan Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Dan ia bahkan bukan seorang Yahudi. Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ia bahkan menambahkan, "Hai orang yang kurang percaya,
di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Tetapi kepada perempuan yang anak perempuannya kerasukan setan, ia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan kepada perwira itu ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara yang terkasih, apakah pada saat ini Anda sudah memiliki pengertian yang tepat tentang siapa Yesus sebenarnya? Karena jika pewahyuan Anda tentang Yesus benar dan besar, Anda akan mengetahui apa yang telah Anda dapatkan dari mengenal Yesus. Dan Anda akan mengetahui apa yang menjadi milik Anda di dalam Kristus. Anda akan diperkaya dalam segala sesuatu. Ukuran pewahyuan Anda tentang Yesus akan mempengaruhi cara Anda memandang Yesus. Pandanglah Tuhan dan kenalilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi, bagaimana perwira ini memandang Yesus. Dan dia tidak enak kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Cukup hanya berkata, "Sembuh, hambaku akan sembuh." Nah, inilah iman yang luar biasa. Tapi di belakang ini adalah bagaimana perwira ini memandang Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Allah. Dia percaya 1000% Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hamba dia kalau cukup Yesus berkata. Nah, sering sekali kita dalam kehidupan kita, iman kita ini goyah. Kita khawatir, ya kita nggak bisa tidur, dan kita berpikir panjang lebar. Dan hari ini, marilah kita memandang Yesus, sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas segala-galanya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup memberkati kehidupan Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda. Asalnya kita memandang Yesus dengan satu hal, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sanggup. Itulah yang Tuhan mau. Dengan iman kita percaya Dia itu ada, Dia itu melindungi kita, Dia itu menjaga kita, dan kita pasti akan keluar menjadi pemenang dalam pergumulan apapun dalam kehidupan kita. Marilah kita menaruhkan iman terhadap Yesus. Jesus love you. Kita merubah pandangan kita, ya, merubah pandangan kita, sadar dan tahu, Tuhan, aku ada masalah dalam pekerjaan, bantulah saya. Tuhan, aku ada masalah dalam pelajaran, bantulah aku, Tuhan. Tolonglah aku. Dengan iman aku percaya aku pasti lulus. Ya, dengan iman aku percaya usaha saya diberkati, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah kami, Tuhan. Bantulah kami, Tuhan, supaya kami memandang Engkau seperti perwira itu memandang Engkau. Bahwa perwira tahu bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Cukup sepatah kata, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus atas perumpamaan dan contoh ini. Biarlah kami juga belajar seperti perwira ini, mempunyai pandangan yang luar biasa, Tuhan, dan juga dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepadamu, oh Yesusku. Ku percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Oh, 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 Engkau
Engkaulah penyembuhku, dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku.